Bab 17. Maharaja Rudra Vikramandeva 730–742 Masehi. Maharaja Sriwijaya pendahulu dari Rudra Vikramandeva merupakan kakak kandung berlainan ibu. Pratiyuwaraja Rudra Vikramandeva lahir dari ibu berstatus putri mahkota kerajaan Kuntara. Ibu kandung dari Rudra Vikramandeva adalah Desranita Mayangsati yang menjadi putri mahkota begitu ayahandanya, Dapokisan Galang, semula menjabat Parwanda Sriwijaya dikukuhkan menjadi Datuk Raja Kuntara oleh Maharaja Sriwijaya Dapunta Hyang Srijayanasa. Beberapa bulan sebelum Kuntara berganti nama menjadi Melayu, atas saran dan restu sang ayah Dapokisan Galang, putri mahkota Desranita Mayangsati yang lama memendam cinta dipersunting menjadi permaisuri kedua oleh Maharaja Dapunta Hyang Srijayanasa. Dalam tradisi Melayu tempo dulu sudah merupakan hal lumrah apabila seorang penerima gelar Dapunta menerima hak istimewa yang tidak dipunyai oleh rakyat awam. Betapa tidak, Dapunta adalah tokoh esoteris penerima otoritas dari Puyang sebagai paku bumi pengayom dari semua paku bumi yang tersebar di Dwipantara Nusantara. Begitulah keyakinan esoteris dalam tradisi masyarakat Melayu, terutama di Swarnadwipa, Javadwipa, Borneo, Celebes, dan sekitarnya. Keyakinan esoteris mencakup hak istimewa mempunyai boleh lebih dari seorang permaisuri. Bahkan diperbolehkan mempersunting puteri mahkota dari kerajaan manapun di seantero bumi Melayu. Adapun anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut berstatus sama-sama pangeran sesuai urutan kelahiran atau usia. Dikenal ada 4 pangeran mahkota yang berhak menjadi raja, yaitu 1. Pangeran mahkota pertama disebut Yuwaraja, 2. Pangeran mahkota kedua disebut Pratiyuwaraja, 3. Pangeran mahkota ketiga disebut Raja Kumara, dan 4. Pangeran mahkota keempat disebut Raja Putra. Setelah Maharaja Kri Indravarman wafat pada awal 730 Masehi, maka Pratiyuwaraja Rudra Vikramandeva menaiki tahta singgasana sebagai Maharaja ketiga Sriwijaya. Peristiwa suksesi atau pergantian tampuk kekuasaan Sriwijaya itu terjadi pada pertengahan 730 Masehi. Ketika masih berstatus sebagai Pratiyuwaraja atau Pangeran Mahkota kedua, Rudra Vikramandeva memang sudah kerap mendapat penugasan dari kakaknya, Maharaja Kri Indravarman untuk mengelola bandar-bandar dagang Sriwijaya dengan para saudagar dan pedagang asing, terutama India, Parsi, Tiongkok, dan sebagainya. Misalnya, Pratiyuwaraja Rudra Vikramandeva diserahi mandat untuk mengirim utusan kepada Kaisar Dinasti Tang di Tiongkok. Pengiriman utusan tersebut dilakukan pada 728 Masehi dan tercatat dalam kronik Sintangsu. Setelah resmi menjadi Maharaja Sriwijaya, Rudra Vikramandeva membuka dan mengaktifkan beberapa bandar dagang penting di jalur sutra dalam kekuasaan Sriwijaya. Maharaja Rudra Vikramandeva memberikan prioritas kepada komoditas ekspor melalui pemberlakuan tarif bea ekspor yang ringan. Melalui pemberlakuan bea ekspor yang ringan tersebut, Maharaja Rudra Vikramandeva ingin meningkatkan rasio antara kapasitas ekspor dan kapasitas impor. Pada sisi lain, Maharaja Rudra Vikramandeva menaikkan bea impor yang berimbas pada peningkatan kualitas sekaligus kuantitas ekspor. Para pedagang asal India, Arab, Parsi, dan Tiongkok terpaksa menaikkan harga komoditas perdagangannya, guna mengimbangi tekanan bea ekspor. Di sisi lain, komoditas perdagangan yang diberlakukan bea ekspor itu merupakan komoditas unggulan bagi India, Arab, Parsi, Tiongkok, dan juga hampir semua kawasan Eropa. Kapur barus, cengkeh, lada, kopi, teh, dan tembakau merupakan komoditas yang relatif mudah didapatkan di bandar-bandar dagang Sriwijaya. Beberapa komoditas tersebut berasal dari berbagai kawasan dan ditampung oleh sentra-sentra dagang di pasar di sekitar bandar-bandar dagang Sriwijaya. Kebijakan Maharaja Rudra Vikramandeva sangat memihak pada para petani, peladang, dan sentra-sentra dagang pribumi yang pada akhir abad ke-8 kian tumbuh di hampir setiap mandala kedatuan dan perdatuan dalam kekuasaan Sriwijaya. Selaku Pratiyuwaraja Putera Mahkota kedua, sebagaimana juga kakaknya mendiang Kri Indravarman selaku Yuwaraja Putera Mahkota pertama, yang lalu diangkat menjadi Maharaja Sriwijaya menggantikan ayahnya,
Maharaja Dapuntahian Srijayanasa, Rudra Vikramandeva bukan tidak mengetahui ancaman yang mungkin ia hadapi. Rudra Vikramandeva tidak mau mengulangi tindakan ceroboh kakaknya. Rudra Vikramandeva adalah satu-satunya adik yang berani secara terang-terangan menyatakan tidak setuju pada sikap terbuka kakaknya. Terlebih sikap itu menyangkut keyakinan yang dalam tradisi Melayu cenderung dianggap mengkhianati kepercayaan leluhur. Ya, Rudra Vikramandeva sempat tercenung dan menimbang-nimbang aspek baik buruk dari sikapnya apabila meniru sikap keras dan tegas kakaknya dalam memegang prinsip hidup. Secara intelektualitas, Rudra Vikramandeva mengagumi dan mengakui kecerdasan kakaknya. Sejak kecil dalam hal mempelajari Sabda Vidya Buddha, kakaknya memang jauh lebih unggul. Rudra Vikramandeva ketika itu masih berusia 10-11 tahun, yaitu lebih muda sekitar 3-4 tahun dari kakaknya, Kri Indravarman. Tidak mengherankan bila dalam banyak hal Rudra Vikramandeva lebih terbuka kepada kakaknya. Sikap kakaknya nyaris mirip dengan sikap ayah mereka, khususnya dalam hal budi pekerti dan kebijaksanaan. Satu hal prinsip yang tidak bisa Rudra Vikramandeva lupakan dari kakaknya adalah menyangkut keberadaan jarak di antara pengetahuan dan perbuatan. Kakaknya mengingatkan agar Rudra Vikramandeva berusaha sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan konsisten memperpendek, bahkan meniadakan jarak di antara keduanya. Aku percaya padamu, kau pasti mampu mewujudkannya. Kenapa kakakmu yang tidak terlalu tertarik dengan ilmu kanuragan ini dapat berucap kau pasti mampu? Karena kau jauh lebih mumpuni dalam menguasai ilmu kanuragan daripada aku. Itu fakta. Apa kau bisa dan mau memungkirinya? Jika kau lakukan itu sama saja dengan kau tidak bersyukur kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, ungkap Kri Indravarman yang segera diangguki Rudra Vikramandeva. Melalui kakaknya juga Rudra Vikramandeva belajar banyak tentang cara memupuk semangat dan kepercayaan diri. Kata Kri Indravarman, tidak akan ada kepercayaan diri tanpa didahului oleh semangat, kesungguhan, dan motivasi. Menyahuti Rudra Vikramandeva, bukankah motivasi itu dengan sendirinya akan ada apabila ada faktor dukungan dari luar? Misalnya, aku termotivasi oleh Kakanda karena aku seharusnya juga mampu melakukan apa yang Kakanda mampu lakukan. Bukankah begitu, Kakanda? Buat sebagian orang boleh jadi seperti itu guna menutupi fakta bahwa sesungguhnya ia telah tidak punya rasa percaya diri. Ketahuilah motivasi itu sesungguhnya tidak datang dari luar dirinya, melainkan dari dalam diri sendiri, tegas Kri Indravarman membuat adiknya melongo tidak mengerti maksud ucapan kakaknya. Dengan penasaran Rudra Vikramandeva kembali menyodorkan pertanyaan, maksud Kakanda aku sendiri memotivasi diriku. Ya, motivasi itu seharusnya datang dari dirimu sendiri. Di dalam motivasi seperti itulah selanjutnya akan lahir tanggung jawab diri, ungkap Kri Indravarman sehingga Rudra Vikramandeva mengangguk dan paham maksud kakaknya. Demikianlah Rudra Vikramandeva sejak kanak-kanak, remaja, hingga dewasa lebih banyak menimba pengetahuan dari kakaknya. Kehilangan satu-satunya kakak yang menjadi panutan bukanlah sepele bagi Rudra Vikramandeva. Setelah berstatus sebagai Maharaja, Rudra Vikramandeva masih tetap menyimpan tekad menyelidiki kasus guna membongkar pihak-pihak dalam istana yang mungkin terlibat dalam pembunuhan kakaknya, termasuk pembunuh guru spiritual kakaknya, Syaikh Mahmud bin Abdurrahman Mu'az bin Jabal. Tekad Rudra Vikramandeva seperti membentur tembok dan seakan-akan selalu berujung pada jalan buntu. Para prajurit telik sandi yang terhebat sekalipun sudah Rudra Vikramandeva kerahkan, ujungnya tetap saja tidak membuahkan hasil signifikan. Locus et tempus delicti, delik kasus sudah diketahui secara jelas tetapi, baik terduga maupun barang bukti benar-benar gelap. Semua temuan data dan argumentasi yang tergali hanya sebatas asumsi untuk tidak mengatakannya sebagai teka-teki. Ayahnya dan kakaknya benar, membatin Rudra Vikramandeva, memang hukum dan sanksi hukum mestilah dijalankan secara murni dan konsekuen. Mesti ada kepastian hukum dan keadilan hukum. Paman Adiyaksa, dalam masalah ini apa pendapatmu? Silakan kemukakan, tanya Rudra Vikramandeva kepada salah seorang pejabat tinggi istana yang berstatus penasihat ahli dalam bidang aturan hukum,
baik hukum abstrak pada zaman sekarang mungkin bisa disetarakan dengan KUHP maupun hukum konkret setara KUHP. Paduka Mulia, dua asas aturan tersebut hanya dapat diterapkan apabila telah diketahui objek yang mungkin dapat dikenai aturan dan dilengkapi oleh bukti-bukti atau barang bukti sah, ungkap Adiaksa Wakusai Tumpara. Menyambut Rudra Fikramandeva, artinya, Paman Tumpara ingin mengatakan kasus di dalam istana ini tetap gelap tanpa titik terang. Ampun beribu ampun, Paduka. Demikianlah keadaannya. Kami sudah berusaha semampu kami bisa lakukan, tetapi tetap tanpa hasil. Pelaku pembunuhan tidak meninggalkan jejak apapun di tempat kejadian perkara. Senjata ditemukan di tubuh korban merupakan senjata umum yang bisa dimiliki siapa saja. Senjata itu tidak mengarah kepada suatu objek yang mungkin dapat disangkakan. Hamba mewakili tim Adiaksa memohon kepada Paduka Mulia karena kami tidak mampu bekerja sesuai harapan Paduka Mulia. Hamba siap menerima hukuman, Paduka. Ucapan Adiaksa Wakusai Tumpara bergetar seraya menjura bersimpuh mengakui ketidakmampuannya melaksanakan tugas secara baik. Aku tidak berwenang menghukum siapapun tanpa terbukti secara sah kesalahannya. Termasuk Paman Tumpara, atas dasar apa aku menjatuhkan hukuman kepada Paman. Tentang tugas Paman selaku pejabat yang mengepalai tim Adiaksa Istana, kata Maharaja Rudra Fikramandeva seraya melanjutkan, itu bukan kesalahan Paman secara pribadi. Sudahlah, sekarang sebaiknya Paman beristirahat. Ingat Paman, tugas sebagai Adiaksa itu teramat berat. Paman tentu jauh lebih memahami daripada aku. Dengan paras bersemburat keharuan mendalam, Adiaksa Wakusai Tumpara berucap dalam posisi menjura penuh hormat, siap Paduka Mulia, di dalam diri Paduka, hamba melihat kebijaksanaan Ayahanda sekaligus Kakanda Paduka. Jaya Sidayatra Sarva Satva. Hamba mohon diri, Paduka. Tidak seberapa lama setelah Adiaksa Wakusai Tumpara berlalu, datang menghadap seorang prajurit telik sandi bersegera melaporkan kabar teramat penting kepada Maharaja Rudra Fikramandeva. Baiklah, laporanmu aku terima. Silakan kembali ke komando laskarmu, tegas Maharaja Rudra Fikramandeva seraya memberikan perintah kepada Komandan Pasukan Khusus Pengawal Istana berpangkat setingkat Pratisara, agar menyiapkan satu regu pasukan penyambutan tamu kehormatan. Maharaja Rudra Fikramandeva menjelaskan tamu kehormatan dimaksud sebagaimana laporan prajurit telik sandi. Selanjutnya Maharaja Rudra Fikramandeva memaparkan secara sekilas perihal rombongan kerabat yang diperkirakan tak lama lagi akan sampai di kawasan Gawang Kuto. Beliau rombongan kerabat dekat kita dari Kerajaan Galuh, pesisir utara Javadwipa sebelah barat. Kabar A1 dari Telik Sandi, rombongan itu dipimpin langsung oleh Paman Raja Bratasenawa bersama permaisuri beliau, Bibinda Sanaha. Bersama beliau berdua ikut juga cucu puteri beliau, anak dari Raja Sanjaya. Aku lupa nama anak puteri Raja Sanjaya itu. Ah, sudahlah, persiapkan saja 1-2 regu pasukan penyambutan. Begitu tiba antar rombongan kerabat itu ke venue penginapan para tamu kehormatan. Menurut taksiran Telik Sandi, sekitar 2-3 jam lagi rombongan akan sampai. Bersegeralah. 2 regu pasukan khusus pengawal istana segera diterjunkan menuju lokasi penyambutan dimaksud. Perintah itu langsung dikeluarkan oleh Maharaja Rudra Fikramandeva sesuai Standard Operating Procedure atau dalam bahasa Melayu dikenal sebagai prosedur operasi standar. Demikianlah rombongan kerabat dekat dari seberang lautan, yaitu Javadwipa telah tiba dan beristirahat secukupnya di venue Kambang Soka, yaitu ruang khusus buat para tamu kehormatan beristirahat dan menginap. Setelah beristirahat secukupnya, bersantap siang bersama, dan semua anggota telah membersihkan diri, prajurit utusan Raja Bratasenawa datang menghadap Maharaja Rudra Fikramandeva. Prajurit tersebut melaporkan bahwa Raja Bratasenawa bersama permaisuri dan cucunya telah siap menghadap Maharaja Rudra Fikramandeva. Setelah beristirahat secukupnya, bersantap siang bersama, dan semua anggota rombongan telah membersihkan diri, prajurit utusan Raja Bratasenawa datang menghadap Maharaja Rudra Fikramandeva. Prajurit tersebut melaporkan bahwa Raja Bratasenawa bersama permaisuri dan cucunya telah siap menghadap Maharaja Rudra Fikramandeva.
Singkat cerita, rombongan kerabat dekat dari tanah seberang dipimpin oleh Raja Bratasenawa, yang telah sepuh itu pun bertemu dan berbincang akrab dengan Maharaja Rudra Vikramandeva. Raja Sepuh Bratasenawa adalah adik ipar dari Maharaja Sepuh Dapunta Hyang Srijayanasa yang beberapa tahun silam telah mangkat, nyaris tidak seberapa lama setelah wafatnya Maharaja Kri Indravarman. Perbincangan di seputar kekeluargaan dan kekerabatan itu sedemikian hangat, seolah-olah tak lagi ada sekat politis pemisah di antara mereka. Berucap Raja Bratasenawa dengan tanpa ragu sedikit pun kepada Maharaja Rudra Vikramandeva, "Ananda Rudra Vikrama, aku yang tua ini jika diperkenankan mengusulkan, alangkah baiknya apabila Ananda makin mempererat kekerabatan di antara kita, khususnya Sriwijaya, Galuh, Kalingga, dan juga Sunda. Bukankah hal itu sangat baik buat seluruh anak keturunan dalam satu panji, yaitu dinasti Sailendra? Maafkan kelancangan paman yang sudah tua ini. Semoga Ananda Rudra Vikrama maklum," menyahuti Maharaja Rudra Vikramandeva sembari menatap sekilas pada bibindanya, Sanaha yang kebetulan mengangguk setuju pada usulan suaminya. "Usulan Paman Bratasenawa benar-benar sangat bagus. Hanya saja aku belum tahu cara mempererat kekerabatan itu seperti apa." "Cara terbaik, ya seperti apa yang dicontohkan Ayahanda Paduka, Mendiang Paduka Dapunta Hyang Srijayanasa," sahut puteri sepuh Sanaha mendahului suaminya, Raja Sepuh Bratasenawa. "Maksud Bibi Sanaha seperti yang Ayahanda contohkan? Seperti apa? Aku belum mengerti. Mohon Bibi Sanaha jelaskan," ungkap Maharaja Rudra Vikramandeva dengan mimik penasaran. Bersambung ke Bab 18. Pernikahan Politik Maharaja Rudra Vikramandeva.